Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian memandu ibadah dengan ilmu kali ini membahas kitab Bulughul Maram. Hadis ke-152, As-salatun nafilah ba'dal fajri. Salat sunnah setelah fajar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada salat setelah fajar kecuali dua sujud. Akhrajal khamsah illan Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 kecuali Nasa'i. 5 kecuali Nasa'i, berarti Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, ya, semuanya ada 4, terus tambah Ahmad, kecuali Nasa'i. Nah, Nasa'i tidak ikut. Wa fi riwayati Abdur Razzaq, dalam hadis yang diriwayatkan Abdur Razzaq, la salata ba'da tulul fajri illa rak'atal fajri. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya salat sunnah. Wa mithluhu lid-Daruqutni. Redaksi yang sama dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Amr bin As. Apa maksud dari hadis ini? Pertama, la salata, artinya tidak ada salat sunnah. Wa fi riwayatin Abi Dawud wa Tirmidzi la tusallu. Dalam hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah menyatakan la tusallu, jangan salat. Maksudnya salat sunnah. Ba'dal fajri, setelah fajar. Ai ba'da tulu'il fajri shadiq, setelah munculnya fajar shadiq. Seperti kita ketahui, fajar ada 2, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib adalah fajar bohong. Ya. Kalau di alam, outdoor, kita akan melihat sinar, kemudian hilang. Itu namanya fajar kadzib. Biasanya terjadi antara 10 atau 15 menit menjelang subuh tiba. Nah, ketika subuh tiba, kelihatan terang sampai dengan terbit matahari. Nah, itulah fajar yang benar, fajar shadiq namanya. Maka yang dimaksud hadis ini setelah subuh. Illa sajadataini ai rak'atai sunnatul fajri. Artinya 2 rakaat fajar. Jadi kalau saudara masuk ke masjid tuh nggak perlu 2 kali. Kita masuk masjid sebelum ada azan ya. Dan kita di rumah belum salat sekalipun. Jadi berangkatnya setelah azan dari rumah, belum salat sunnah apa-apa. Masuk masjid, maka cukup 2 rakaat. Sebab sholat tahiyatul masjid itu maksudnya, pokoknya kalau udah masuk masjid kita sholat. Sholatnya apa saja. Walaupun kita sholat wajib sekalipun, maka sholat tahiyatul masjid itu sudah include. Sudah termasuk. Nggak perlu ada 2 tambah 2, nggak perlu. Jadi sunnahnya begitu. Sholat sunnah fajar ya, 2.
Tapi kalau kita di rumah sudah menjalankan dua, masuk masjid, dan waktunya masih longgar, ya sholat 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid. Ya. Kesimpulan. Yadulul hadis ala karahati salati tatawu' ba'dal fajri ila raka'atil fajri. Hadis ini menunjukkan makruhnya salat sunnah setelah fajar tiba, kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya qabliyah subuh ya. Tapi wal amru mukhtalafun fihi. Tapi perkara ini menjadi perselisihan di antara imam-imam. Nah, ini perselisihan terjadi karena input yang masuk berbeda-beda. Jadi bukan kesengajaan. Ya. Jadi karena mereka memahami hadisnya itu berbeda. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa aktsar ulama. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan kebanyakan ulama. Qala Hasan Basri rahimahullah la ba'sa bih. Kata Hasan Basri, tidak ada masalah salat ba'da subuh ya. Kanal Imam Malik rahimahullah ta'ala yara ayaf'alahu man fatathu salatun bilail. Kata Imam Malik, ya, boleh dilakukan oleh orang yang salat malam. Salat malamnya gagal, kesiangan. Nah, itu boleh menjalankannya pada subuh, kata Imam Malik. Jadi salat sunnah, saudara, kalau rutin kita jalankan, suatu saat gagal, luput kitanya, ya, mungkin kesiangan, mungkin kagol apa, itu sunnah di qadha. Nah ini, ya, pengertian qadha itu ada dalam salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau kita kan berpendapat salat wajib, ya, bahkan ada tambahan salat li hurmatil waqti. Itu tidak ada dalilnya. Salat menghormati waktu. Oh, waktu dihormatin, menghormati Allah ada juga. Sampai-sampai orang juga berkeberatan mengatakan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kan menghormati masjid. Tahiyatul masjid ini sebenarnya dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya contoh dari Rasulullah ya masuk masjid itu sholat gitu. Kalau nggak ketemu wajib ya sunnah. Nah, cuma ini tidak berlaku di semua masjid. Kalau di Masjidil Haram, ya, yang dikerjakan pertama adalah tawaf. Kalau selain Masjidil Haram, iya, sholat. Ya. Nah, nanti kalau sudah sholat, ba'da tawaf, itu ada sholat sunnah. Sunnahnya di Hijr Ismail, kalau bisa, sekarang nggak bisa. Sunnahnya di sana. Jadi ba'da tawaf kita masuk ke situ, sholat 2 rakaat. Sunnahnya, idealnya begitu. Tapi ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan. Dan lanjutkan. Qala Ibnu Hazm rahimahullah fi riwayat fi anna la salata ba'dal fajri ila rakaatul fajri saqitatun matruhatun makdzubatun. Kata Ibnu Hazm, hadis yang menyatakan tidak ada salat sunnah setelah fajar kecuali 2 rakaat fajar itu sakitat, hadisnya gugur, kata beliau ya. Matruhah, terlempar, makdzubah, bohong. Jadi menurut beliau ini hadis maudhu', hadis palsu menurut beliau. Ini pendapat-pendapat, saudara. Jadi pendapat-pendapat sehingga kita terbuka wawasan kita, ya. Kalau ada orang melakukan beda dengan kita, ya kita maklum. Kalau yang penting ada dalilnya. Itu ada dalil yang penting. Nah, kalau kita berusaha dalil yang dipakai itu jangan lemah gitu. Usahakan begitu. Jadi paling tidak hasan, minimal. Yang kelima, inda Syafi'iyah wajhan. Menurut Syafi'iyah, Syafi'i dengan Syafi'iyah berbeda. Ingat ya, Syafi'i itu Imam Syafi'i. Syafi'iyah pengikutnya. Malik itu orangnya. Malikiyah pengikutnya.
Abu Hanifah itu orangnya, pengikutnya namanya Hanafiyah. Ya. Kemudian Imam Ahmad berarti Ahmadiyah. Pengikut Imam Ahmad berarti Hambali. Imam Ahmad Hambali. Nah, di sini yang berlaku di negara Arab Saudi itu kebanyakan cenderung kepada Imam Ahmad bin Hambal, imam yang terakhir dari keempat imam ya. Kalau di Indonesia yang laris Imam Syafi'i, begitu juga di Mesir. Bahkan Imam Syafi'i juga dikuburnya di sana. Tapi kalau di Maroko itu Imam Malik. Ya, imam yang kedua. Yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah kebanyakan di Irak. Jadi beda-beda itu. Ya, artinya peminatnya. Kalau kita Syafi'iyah. Wasani la yakrah. Menurut pendapat Syafi'iyah ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak makruh. Yang tidak makruh itu sahih katanya di sini. Li'anna nabiyya lam yanha illa ba'da subhi hatta yatul al-fajra. Hatta yatul al-fajru. Karena Nabi tidak melarang kecuali setelah subuh sampai terbit matahari. Jadi nanti di fikih-fikih itu ada ba'da subuh itu nggak boleh, kan? Kenapa? Supaya tidak ada kesan kita menghormati matahari gitu. Kan matahari menjelang terbit. Ya, orang-orang Jepang kan begitu kan, matahari terbit, ya dia dulu ada namanya Ratu Saba, ya, penyembah matahari. Lalu datanglah utusan Nabi Sulaiman menyadarkan, lalu Ratu Saba menjadi Muslim setelah melihat kecanggihan. Ya, terutama istana Sulaiman itu dibangun di atas kaca. Itu dulu sudah ada kaca itu, bagaimana caranya nggak tahu. Ya, sehingga ketika sang ratu masuk ke istana, dia ngangkat ngangkat roknya, ngangkat gaunnya. Nah, dikiranya air, padahal kaca. Ada ikannya segala gitu. Nah, kata sebagian ada bumbu-bumbu di cerita itu. Sebenarnya Nabi Sulaiman ingin nguji, ada berita yang menyatakan mungkin dulu masalah aurat berbeda ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman katanya itu bulu kakinya panjang-panjang karena Ratu Saba ini ratu jin katanya. Apa iya gitu? Maka diakalin oleh Sulaiman bagaimana supaya kelihatan, jadi diwiyak. Sama dengan ketika Ali bin Abi Thalib menawarkan gadisnya kepada Umar bin Khattab untuk dinikahi. Oleh Umar dilihat ini kakinya, tumitnya, diwiyak gitu. Kata Ali, kalau bukan Umar tak jotos ini. Pakar-pakar perempuan saya tanya, kenapa kok yang dilihat tumitnya? Oleh Umar ini kenapa itu? Inilah menjadi pedoman bagi laki-laki yang mau nikah itu. Boleh melihat bagian tubuh yang dia penasaran. Kalau dia penasaran, harus dilihat. Contohnya ini, sebenarnya selama ini pakai jilbab, ini kupingnya ada enggak? Kan ketutup terus. Botak enggak? Kata orang botak, kata yang satu enggak. Saya penasaran. Ya. Kalau dia memang niatnya nikah, sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian tapi. Ya, karena nikah itu untuk selamanya. Jadi kalau cuma lihat pas sudah mau jadi ngelihat apa ya cukup. Kalau kita mau beli barang kan dilihat-lihat dulu kan, apalagi yang mahal. Tidak ada barang di dunia ini lebih mahal daripada perempuan. Saudara mau beli mobil, lihat nggak? Lihat kan? Apa saja yang saudara anggap mewah, pasti dilihat dulu, dilihat, disawang dulu, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah.
Cukup sekali? Cukup sekali nggak? Ya kalau sudah umum mah cukup sekali. Tapi kalau nggak umum ini apalagi pasangan hidup untuk selamanya. Kita kan nggak niat untuk sementara kan? Perkara kemudian dalam pernikahan ada sesuatu kemudian nggak cocok itu lain lagi. Tapi kan waktu itu niatnya untuk selamanya. Jadi harus hati-hati. Maksudnya jangan sampai cerai setelah menikah. Lebih baik cerai sebelum. Lebih baik cerai sebelum menikah karena tidak ada dampak. Tapi kalau sudah menikah kan punya anak, punya tanggung jawab, punya ini, punya itu, angsuran yang disepakati bersama, itu kan bubaran. Nah, itu kan itu lebih menyedihkan. Kita kembali ke sini. Li'anna haditha Ibnu Umar rojulun. Nah, karena hadis Ibnu Umar yang barusan kita sampaikan ini fihi rojulun mastur. Kenapa diturunkan derajatnya menjadi dhaif? Karena ada rojulun mastur. Ada seseorang yang misterius. Perawinya itu nggak dikenal. Masuk ke situ. Nggak dikenal riwayatnya. Nah ini, jadi bukan kata orang itu, kenapa Rasulullah harus ada sahih, hasan, dhaif? Kata Panji Gumilang. Berarti itu nggak percaya pada Rasul. Bukan nggak percaya. Perawinya. Bukan berarti kita membagi hadis sahih, hasan, dhaif itu, oh sama Rasul begitu. Nah, itu kan. Oh sama Rasul, apa istilahnya, nyari-nyari berita, milih-milih berita, bukan terhadap Rasul, terhadap pembawa berita. Kalau kita langsung kepada Rasul sih, percaya, ketemu Rasul kan, Rasul ngomong, saya dengar langsung. Ini kan kita dengar dari orang, katanya. Nah ini katanya ini valid atau tidak valid. Kan namanya berita itu kan ada yang hoax. Nah itu sudah disepakati oleh kita. Ya itu maksudnya begitu. Maka kata di sini rojulun mastur. Ada perawi yang tidak diketahui validitasnya. Li'annahu haditsun gharib, karena ini hadisnya ghaib. Fa in sabata fa yu'awwal ala muwafaqati ghairihi bi adamil karaha. Meskipun hadis ini subut, maka harus ditakwil. Jadi ba'da subuh itu kalau tidak ada kepentingan, tidak boleh singkatnya. Tapi kalau ada kepentingan, walaupun ba'da subuh, ya mau sholat jenazah ya nggak apa-apa. Masuk masjid, kan ada sebab tuh. Nggak ada kaitan dengan larangan waktu ini. Ya, meskipun kita masuk masjid pada subuh, karena telat sholatnya, ya. Sementara orang lagi wudhu, contohnya mau sholat berjemaah, ya kita sholat 2 rakaat nggak masalah. Karena ada sebab. Qada'u sunnatai zuhri ba'da salatil asr. Mengqada dua sunnah zuhur setelah salat asar. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra tsumma dakhala baiti fasalla rakaatain. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia menyatakan Rasulullah pernah sholat asar, kemudian setelah sholat asar beliau masuk ke rumahku, ya, maka dia sholat 2 rakaat. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya, aku menanyainya, karena pada sholat asar itu kan tidak ada sholat sunnah, ya, kenapa Rasulullah masuk ke rumahku sholat sunnah, kan nggak ada tahiyatul bait, ya kan? Tahiyat masjid ada, tapi tahiyat bait kan nggak ada. Masuk rumah lalu sholat 2 rakaat kan nggak ada sunnahnya kan? Kalau masuk masjid ada. Lalu aku menanyainya. Rasulullah menjawab, syugiltu an rakaatai ba'da zuhri. Saya tadi sibuk sehingga tidak sholat 2 rakaat zuhur. Karena saya sibuk. Fasallaituhuma al-an. Maka saya
sholat saya kerjakan sekarang. Qultu, aku bertanya lagi, afanaqdiha idza fatatna? Apakah kami mengqadha keduanya jika terjadi kegagalan, fault tadi itu? Lalu Rasulullah menjawab, la, jangan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dari Aisyah yang semakna dengan hadis ini. Nah, sekarang lafaz-lafaz hadis. Tahukah Anda siapa Ummu Salamah? Nah, Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ceritanya panjang. Kenapa beliau bisa menikah dengan Ummu Salamah? Jadi suaminya wafat. Saat wafat, Rasulullah berkunjung ke rumahnya Ummu Salamah untuk takziah. Lalu Rasulullah memberi nasihat. Beliau sangat sedih ya. Karena Ummu Salamah ini tipe istri yang sangat setia, ya, dia sangat mencintai suaminya. Kata dia, tidak ada laki-laki yang setara dengan suami saya, baiknya. Sehingga saat Allah mentakdirkan wafat, beliau sangat kehilangan, ya, sangat sedih sekali. Rasulullah berusaha menghibur dengan menyatakan, isbiri, sabarlah. Lalu nyeletuk si Ummu Salamah. Karena lagi pikirannya lagi sedih. Ya, orang hanya bisa ngomong aja sabar. Yang menjalani ini berat, katanya. Lalu seseorang membisiki, itu tadi yang ngomong suruh sabar itu Rasulullah. Kaget. Oh, Rasulullah. Nah, maka dia berusaha minta maaf lah. Tapi karena Rasulullah sudah pulang, dikejar. Maaf ya Rasulullah, saya mengatakan itu karena saya sangat sedih. Dan ini merupakan kenyataan, tidak ada ya suami yang lebih baik daripada dia. Ya, semoga Allah mengganti yang lebih baik. Kata Rasulullah, mana ada laki-laki yang lebih baik daripada suami saya? Komen lagi. Kan lagi sedih kan. Diomongi oleh Rasulullah itu ngeyel singkat. Ya nggak mana ada ya Rasulullah. Nah, ya pokoknya doanya itu semoga Allah menggantikan yang lebih baik. Lalu dia ikut, ya Allah gantikanlah suami yang lebih baik. Gitu. Dia panjatkan doa di depan Rasulullah. Yang ketemuan Rasulullah harus menikahinya. Ini kata versi ajaran Islam, perintah dari Allah. Tapi kalau versi dari orang yang tidak berkaitan dengan Islam, itu maunya Rasul. udah ngincer itu. Ya, jadi tapi ya, saudara harus tahu, nggak semua istri Rasulullah itu muda. Ya, contohnya yang pertama kali dinikah saya lupa itu umurnya sama dengan Khadijah. Udah tua, udah tidak baki lah sih, sudah tidak mens. Ya, jadi nggak semua istri Rasulullah itu muda-muda. Jadi ekstrim beliau. Yang tua sekali ada, yang muda sekali bahkan belasan tahun ada, yaitu Aisyah. Ya, jadi kalau orang menilai ya Rasulullah lengkap lah. Ya. Nah, persoalannya sosok Rasulullah ini yang artinya diminati, bukan dia yang minat. Kalau kita kan yang minat, ya kita yang merayu. Kalau Rasulullah itu semuanya minat. Bahkan ada 2 saudara perempuan kakak beradik yang minta dinikah oleh Rasulullah, dua-duanya, supaya kita enak gitu, ngerewangi gitu. Dan tadinya udah biasa nih, punya suami yang sama-sama saleh kan, menyatu kan enak tuh, karena tadinya udah pikirannya begitu, karena tidak ada dengki. Kalau kita ini kan penuh dengan kedengkian. Ya, contohnya saya pernah ngambil contoh untuk menguji kedengkian perempuan. Ada seorang wanita yang dibiayai oleh tetehnya. Biaya kuliahnya sekali, sampai jadilah. Karena dia ngurusi, ya kebetulan orang tuanya meninggal. Karena diurusi oleh tetehnya, sampai tetehnya itu nggak sempat menikah.
adiknya menikah, udah berumah tangga, sampai dia ngurusi terus sayang pada adik, sampai nggak sempat nikah. Pertanyaannya adalah, beranikah seorang adik mengorbankan suaminya, dia membisiki, udah ceraikan saya, nikahi teteh saya. Mau nggak? Ngeladeni pasti begitu. Rata. Maksud saya yang menguji, karena dia nggak dapet tuh, dan ngerasani itu punya suami itu. Biar ngerasain punya suami, pahalanya besar. Dia membisiki suaminya, ceraikan saya, nikahi teteh saya. Kan boleh kan? Menikahi dengan bergantian kan boleh. Tapi niat yang nggak benar nggak boleh ya. Kalau dia tulus, waduh, nanti bisa sampai mati nggak punya jodoh ini, kan? Dengan kesadaran dia minta suaminya. Itu jawaban perempuan, ngeladeni. Nah itu, kepada saudaranya aja begitu. Apalagi sama orang lain. Ya, jadi jangan coba-coba itu. Perempuan itu melihat siapapun yang menyainginya, sepak. Apalagi yang bukan saudara. Yang saudara sekalipun dia nggak mau. Nah itu, saya menguji ya. Jadi saya menguji teori psikologi yang mengatakan bahwa kejahatan terbesar dalam kamus seorang wanita adalah diduakan. Ini versi psikologi yang saya dapat. Ya, kalau menurut Islam kan boleh, itu kan? Artinya seorang perempuan cinta pada suami orang kan boleh. Boleh nggak? Seorang perempuan mencintai suami orang, boleh kan? Boleh ya? Tapi sebaliknya nggak boleh. Kita mencintai istri orang. Kata mereka ini curang. Ya kan? Itu mereka jengkel. Karena poligami kan boleh. Maksudnya dalam ajaran Islam ya. Terlepas dari saudara setuju apa enggak. Ini ajarannya. Jadi kalau ada perempuan suka pada Anda. Boleh nggak? Boleh. Terus dia minta Anda menikahinya. Boleh. Tapi kalau kita suka sama perempuan. Ya. Nggak boleh. Iya kan? Lalu kita meminta istri orang menikah dengan kita. Ya nggak boleh itu. Itu berat hukumnya. Nah kita kembali ke sini. Jadi Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah. Ya. Nah Salamah itu siapa? Salamah itu laki-laki saudara. Salamah itu jangan dikira perempuan. Ummu Salamah itu ibunya Salamah. Salamah itu ternyata laki-laki, bukan perempuan. Ya, dia adalah punya anak namanya Salamah. Nah, Salamah bin Abi Salamah. Tuh, ya. Jadi bapaknya menamainya dengan Abi Salamah. Ya karena bapaknya Salamah. Ibunya namanya Ummu Salamah, berarti anaknya namanya Salamah. Dan Salamah ini laki-laki. Karena sahabian radhiyallahu anhuma, kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Shalal asra ay faridata ba'dal asr. Artinya kewajiban salat asar. Rakaat ini yang dimaksud 2 rakaat adalah nafilah, salat sunnah. Syugiltu. Nah, Rasulullah mengatakan saya disibukkan. Dijelaskan dalam hadis yang lain oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud rahimahumullah. Asyaghil lahu, penyebab kesibukan Rasul. Apa sih yang menyebabkan Rasulullah sibuk sehingga beliau sampai luput melakukan sholat 2 rakaat zuhur? Ya, ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Annau atahu nasun min Abdil Qais. Ada rombongan tamu ya datang. Rasulullah kepentingannya tamu. Nah, tamu ini diharap kalau didakwai mereka masuk Islam. Kan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah yang sifatnya pribadi. Ya. Contohnya, saya ba'da zuhur tepat harus ngajar. Kalau saya ngajar, contoh ini, nggak bisa sholat zuhur. Maksudnya ba'da zuhur, sholat sunnah ya. Ba'da zuhur maksudnya. Kalau saya sholat,
saya akan telat ngajarnya. Nah, kalau saya ngajar, saya nggak bisa sholat. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah kepentingan umum. Nah, itu ya. Kalau kita dihadapkan pada begitu. Contohnya kita kebetulan bisa renang. Lalu kita melihat orang mau tenggelam. Tapi kalau saya nolong dia, kangkul saya mau sholat ini. Mau sholat. Mana yang didahulukan? Kepentingan orang. Walaupun dengan menolong orang tersebut, sholat kita itu keluar waktunya. Allah akan maafkan. Demi menolong orang lain. Tapi jangan konyol, kita sendiri nggak bisa renang. Nolong, mati dua-duanya. Contohnya kalau kita lihat orang kesetrum. Kan harus tahu tuh, kalau kita nyeret begini, kita ikut kesetrum gitu kan. Kalau nggak tahu, karena refleks, ya kita yang kena. Ya kan? Yang mati duluan, yang belakangan kan? Nah, ini harus ngerti menolong orang tuh harus tahu. Anau kata Ibnu Abbas, ya, bukan karena tamu, tetapi malun, nah, karena harta. Karena ada kiriman harta. Ini yang membuat Rasulullah sibuk membagi harta, ya, sehingga satu saat ba'da sholat Rasulullah langsung pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, orang-orang memandangi Rasulullah, tumben ini sholatnya cepat, ba'da sholat kok langsung ngeloyor gitulah singkatnya. Ternyata Rasulullah balik lagi, ya, membawa kepingan emas. Nih tadi saya sholatnya keganggu nih mikirin harta yang belum dibagi. Keganggu saya. Nah ini kata Rasulullah ya. Jadi Rasulullah tidak membiarkan ada kewajiban yang sampai terluputkan. Jadi karena beliau tahu betul urusan umur, urusan nyawa tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita tunda-tunda, nanti ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Ya. Fasolaituhuma, lalu aku sholat sekarang. Tapi anehnya Ummi Salamah ya memahami karena itu sholat ba'diyah zuhur sudah masuk asar, lalu dikerjakannya di waktu asar, sehingga Ummu Salamah dengan cerdasnya bertanya pada Rasulullah, apakah kami perlu mengqadanya? Kalau terjadi seperti itu, ya, sehingga Ummu Salamah kan cerdas. Rasulullah anehnya mengatakan, lah, jangan. Tuh. Ya ini mungkin kalau Rasulullah menjawab iya, ini akan dianggap wajib. Biasanya begitu. Ya jadi sholat-sholat sunnah apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah, kalau ditanya harus, perlu diqadha, jangan. Ya sebab kalau Rasulullah menjawab iya, ini akan memberatkan. Padahal aslinya qadha. Kesimpulan hadis. 1. Itsbatu sunnati zuhri ba'daha. Penetapan sholat zuhur, sunnah zuhur ba'daha, maksudnya ba'diyah. Ya. Jadi sunnahnya ada 10 rakaat atau 12, ada 2 versi hadis. 10 atau 12 rakaat yang termasuk bagian dari sunnah mu'akkad. Ya, sunnah mu'akkad itu adalah 2 sebelum subuh, maksudnya bukan sebelum masuk subuh ya, qobliyah subuh maksudnya. 2 sebelum zuhur, satu versi mengatakan itu, satu versi mengatakan 4. Jadi anggaplah 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu versi 10. Kalau versi yang 12, 2 sebelum subuh, 2 kali 2. Jadi jangan dianggap 4 itu nanti 4 ya. 4 sebelum zuhur itu 2 kali 2. 2 maksudnya. Nah, 2 sebelum zuhur, qobliyahnya 2 kali ya. Dan 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12. Barang siapa
yang menjaga sholat ini, maka Allah akan bangunkan satu kapling di surga. Di surga. Ya, kita butuh bukan satu kapling, banyak kapling. Sehingga jangan merasa cukup satu. Banyak. Membangun masjid, Allah beri lagi, beri lagi, beri lagi. Nah, itu. Yang kedua, as-sunatu ratiba idza fatat yustahab qada'uha. Sunnah-sunnah ratibat, maksudnya rawatib. Jika jika gagal kita jalankan, karena kita tidak bisa memaksa ya. Kita datangnya telat, tiba di masjid sudah qomat. Kan kita nggak mungkin sholat dulu kan. Ya kalau sholat dulu nanti yang wajib ketinggalan. Jadi kita tetap ikuti wajib. Nah yang biasa kita jalankan dua itu bisa diqadha ba'danya. Setelahnya. Ya, sunnah diqadha. Kalau sudah rutin kita jalankan. Ya, ini rahasianya yang Allah sampaikan dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dengan struktur terbaik. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke titik terendah. Maksudnya kita yang dari lahir terus tumbuh naik terus kualitasnya. Berapa maksimalnya? Kata pemerhati bagian tumbuh kembang manusia 40 katanya. Sampai umur 40. Itu udah puncak. Ya, rojul namanya. Nah, setelah 40 berkurang, turun. Penglihatannya kurang, pendengarannya kurang, gagahnya kurang, begitu pokoknya lah. Ya, berkurang. Tapi pengalamannya nambah. Itu bedanya anak muda dengan orang tua. Nah, anehnya pada ayat ini Allah cabut illalladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dia mendapat pahala yang tidak pernah putus. Apa yang tidak sama dengan orang lain? Orang yang beriman. Jadi ketika ditanya, ahli tafsir mengatakan orang yang merutinkan amal. Orang yang merutinkan amal. Ya, kalau kita rutin melakukan salat-salat ratibat awal waktu, suatu saat Allah mentakdirkan karena umur kita yang sudah renta, kita tidak bisa lagi salat berjemaah. Karena faktor umur. Ya. Orang itu kan kalau sudah betul-betul tua, bahkan duduk begini aja nggak bisa. Apalagi mau jalan. Kalau udah tua benar, kalau kita sih masih umur yang masih sehat lah. Ya. Nah itu tetap dicatat Allah seperti saat mudanya. Nilainya itu. Nah ini. Lahum ajrun ghairu mamnun. Maka itulah Rasulullah ketika ditanya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling baik? Rasulullah mengatakan adwamuha, yang rutin. Wa in qalat, meskipun sedikit. Sedikit rutin itu jauh lebih baik. Tapi lebih baik lagi banyak rutin. Sedikit aja udah bagus, apalagi banyak. Yang tidak baik adalah banyak nggak rutin. Ya, itu ya. Yang ketiga, as-salat allati laha sababun la tuqra fi waqtin nahi. Salat yang ada sebabnya tidak makruh dikerjakan di waktu yang dilarang, ya. Wa inna ma yuqra ma la sababalah. Yang dimakruhkan adalah salat-salat yang tidak ada sebab. Salah satu sebab adalah masuk masjid. Ya, itu tidak perlu mikir-mikir, wah, waktu dilarang nggak ini? Nggak ada begitu. Pokoknya sunnah aja, tahiyatul masjid. Ya. Sholat jenazah itu tidak kenal waktu karena ada sebabnya, ada kematian. Sholat gerhana, ya asal gerhana. Soalnya gerhana ba'da asar, ya tetap aja sholat. Jadi nggak kena larangan ini, tidak berlaku. Li hadits Aisyah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Aisyah. Yang keempat, inna haditha ummi salamata radhiyallahu anha riwayatun dha'ifatun.
Hadis yang dirawikan oleh Ummu Salamah ini adalah riwayat yang dhaif. La taqumu biha hujjatun, tidak boleh jadikan hujah. Kama qala al-musannif Ibnu Hajar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, yang mengumpulkan Bulughul Maram ini juga Ibnu Hajar. Tapi beliau bicara di Fathul Bari, hadis ini dhaif. Wa inna haditsa Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma laisa fihi nahyun anil qada. Dan hadis Aisyah dan Ummi Salamah tidak ada larangan qada. Wala yaqalu inna dzalika khasun bin nabi. Tidak boleh dikatakan khusus pada nabi. Li'anal asla iktida'u bihi. Karena pada dasarnya Rasulullah itu adalah sosok yang harus diteladani. Wa adamu takhsis hatta yaquma dalilu fihi. Dan tidak ada taksis. Singkatnya, ya, kita mengqadha salat sunnah yang fard. Ya, sunnahnya kita disunahkan mengqadha salat sunnah yang gagal kita lakukan. Ya, yang sudah biasa kita lakukan suatu saat gagal. Ya, kita sunnah melakukannya. Contohnya, kita telat bangunnya. Begitu masuk masjid, ya, sholat wajib sudah dijalankan atau lagi dijalankan. Maka yang kita lakukan adalah berjemaah. Jangan sholat sunnah dulu. Ya, meskipun kita tahu siapa imamnya, si A. Wah, panjang ini, sholat sunnah dulu. Jangan begitu, sebab berjemaah lebih lama dengan imam lebih bernilai. Nah, nanti ya, setelah kita selesai kita boleh mengqadha sholat sunnah tadi. Ya, paham ya? Kalau kita telat, kan itu kan sholat 2 rakaat itu kan khairun, rakaatul fajri khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu sangat bernilai. Nah, inilah kiat-kiat seperti inilah, wawasan seperti inilah yang akan membuat nilai kita berarti di sisi Allah. Jadi kita tahu ilmunya, ngerti. Jadi jangan asal sholat ngapruk sholat aja. Nggak taunya nilainya minim. Karena kita nggak ngerti. Kan pedagang itu kan begitu kan. Ini filosofi seorang pedagang, modal dikit untung gede. Nah, kan kita juga begitu terhadap agama. Karena Allah juga menyatakan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan perniagaan? Nah, kita dianggap berdagang dengan Allah. Modal kita apa? Umur, kesempatan. Kita sehat, kita punya, kita kuasa. Gunakan kepunyaan kita, gunakan kekuasaan kita, gunakan kesempatan kita untuk meraih nilai. Mana yang dinilai tinggi, mana yang enggak, kita harus ngerti. Nah, ini yang jawabannya adalah ta'lim. Sehingga Allah menyatakan dalam suratul Asr, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, segala makhluk yang namanya manusia ada dalam kerugian. Ya, ini semua, tidak peduli muslim atau tidak muslim. Illal ladzina, kecuali yang memenuhi 4 kriteria. Pertama, orang yang beriman. Kecuali manusia yang beriman. Seluruh manusia tanpa kecuali rugi. Rugi itu artinya bangkrut. Ya, pengertian rugi ini bangkrut. Dikasih modal, modalnya apa? Umur. Tapi umurnya dipakai untuk hal yang percuma. Kecuali dia beriman. Yang kedua, beramal saleh. Bukan sembarang beramal, tapi saleh. Ya, saleh ini tidak perlu banyak. Karena Allah juga menyatakan dalam surat 67, surat Tabarak, Al-Mulk, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsan, yang paling baik, bukan yang paling banyak. Banyak belum tentu baik. Banyak belum tentu bernilai. Tapi syukur-syukur, ya banyak, ya bernilai. Nah, itu yang afdal.
Ya, jadi itu. Kemudian watawasau bil haq. Yang ketiga adalah berwasiat kebenaran. Wasiat kebenaran ini didefinisikan, diartikan oleh ahli tafsir dengan berdakwah. Nah, ini kurangnya kita. Setelah kita ngaji, kita nggak pernah dakwah. Dakwah itu ngajak orang. Ya, kita nggak pernah menjadwalkan untuk mengajak orang. Jadi artinya kita sudah mengajak diri kita. Udah bagus, itu bagus. Good job. Tapi jangan senang dengan diri kita. Kita ngajak lagi tetangga kita, saudara kita, ya, untuk sama seperti kita. Supaya nilai kita bejibun. Kalau sendiri kan dikit. Orang lain ngamal, kita dapat. Yang keempat, watawasau bisabr. Bersabar. Nah, ini 4. Tapi kalau dijabarkan ada 5. Karena antara beriman dan beramal ada penghubung, yaitu ilmu. Tidak bisa orang beriman langsung beramal, nggak bisa. Karena dia nggak tahu amal itu salihat atau bukan. Karena amalnya kan harus salihat. Nah, siapa yang bisa dipastikan beramal saleh, yang dipastikan bisa beramal, amalnya saleh adalah orang yang berilmu, yang tahu. Karena dia harus memilah mana yang saleh, mana yang tidak. Ya, contohnya sholat. Kalau sembarang sholat, bukan malah saleh, malah bisa batil. Contohnya sholat zuhur jam 11. Nah, udah nggak usah di waktu-waktu. Contohnya gitu. Ya, tidak mendapatkan pahala itu, malah dosa. Ya, sholat subuh 4 rakaat. Nah, ngapain hitung-hitungan? Kapan lagi libur kita, mah? Contohnya itu, harus tahu. Sekarang beralih ke babul adzan. Ya, sholat sudah. Bab adzan. Hayatul adzan. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu, tawafabi wa ana naim. Rajulun faqal taqul Allahu akbar Allahu akbar. Fadzakara adzan bitarbi takbir bi ghairi tarji'. Suatu saat tawafabi, aku berkeliling. Nah, wa ana naim, saya dalam keadaan tidur. Berarti kan mimpi nih. Mimpi keliling. Ya. Ketemu dengan rajul, seorang laki-laki. Nah, waktu itu sebenarnya ada yang nanya, bagaimana kita memberitahu orang supaya ngumpul? Apa dengan lonceng? Kalau lonceng mah orang Nasrani. Dengan trompet mah Yahudi. Itu kan? Lalu seseorang menyatakan, kamu ucapkan saja Allahu Akbar di azan. Nah, mimpinya itu disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membenarkan, mimpimu benar. Jadi mimpi kita ini kadang-kadang benar. Ya, mimpi kita yang benar itu kan mimpi kencing tuh. Oh iya, benar kencing. Itu mimpi yang benar. Tapi kalau mimpi makan kan begitu bangun kan nggak warg gitu. Kalau mimpi Rasulullah semuanya benar. Setara dengan wahyu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Pada hadis ini, laki-laki itu menjelaskan lafadznya, redaksi azan itu Allahu Akbar, lalu menyebut azan dengan 4. Kan Allahu Akbarnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar 4 kali kan. Tapi bi ghairi tarji', tanpa mengulang. Nanti akan dibahas sunnahnya tarji'. Jadi orang yang azan itu secara pelan mengucapkan dulu, terutama di syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Pelan. Lalu dia kencengin. Asyhadu alla gitu. Sunnahnya begitu. Wal iqamat furada. Sementara qomat furada. Artinya sendiri, tidak jangkep. Ya, karena qomat itu Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah kan tidak diulang. Ya. Ila qad qamatis shalah. Kecuali ucapan qad qamatis shalah memang diulang. Ya, dalam qomat kan? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu kan?
Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat subuh saya mendatangi Rasulullah dan menceritakan mimpi saya. Begitulah mengumpulkan orang. Sampai hari ini kita melihat pemeluk-pemeluk agama kalau ngumpulin orang itu kan pakai alat musik. Pakai alat ya, trompet. Kemudian lonceng. Kalau kita kan asli. Ya, nggak bisa pakai rekaman. Bisa kalau kita mau DKM bisa. Buat rekam jam-jamnya diatur bisa. Ya, disuarakan, dipilih yang paling merdu bisa, tapi itu tidak dapat pahala. Kalau kita pakai rekaman nggak dapat pahala. Jadi harus langsung ya. Falama innaha, lalu Rasulullah memberi komentar, innaha, sesungguhnya mimpimu itu la ru'ya haqqin, mimpi yang benar. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Wa zada Ahmad fi akhiri qissati qauli Bilal fi adzanil fajri. Imam Ahmad menambahkan di akhir kisah ucapan Bilal pada azan fajar, yaitu ada as-salatu khairum minan naum. Ya, itu. Di hadis yang lain ya. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji syahid al-Aqabah wa badran wal masyahid ba'daha wa mata bil Madinah sanata isnaini wa thalathin. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi adalah seorang Ansar al-Khazraj ya. Beliau termasuk orang yang ikut bersaksi di Aqabah, memberikan pernyataan sumpah, komitmen pada Rasulullah bahwa beliau akan mendukung Rasulullah meskipun nyawanya melayang. Ya, jadi di Aqabah itu sebelum Rasulullah hijrah, beberapa orang Ansor itu sudah datang. Ya, sebelum beliau pindah ke Madinah, beberapa pemuda Ansor menghadap Rasulullah, berjanji akan mendukung Rasulullah, harta dan jiwa. Beliau wafat tahun 32 Hijriah. Hadis ini disebabkan dalam riwayat lamma kathuran nas dzakaru ayyu alima waqta salah bi syai'in yajma'um lah. Orang sedang membicarakan bagaimana cara mengumpulkan orang ketika waktu salat. Nah, waktu itu saling mendiskusikan apa cara yang kita buat untuk mengumpulkan orang. Faqalu law takhidna naqusan, bagaimana kalau pakai lonceng? Faqala Rasulullah dzalika lin nasara, itu mah perbuatan orang Nasrani, lonceng kan. Faqalu law takhidna bukan, bagaimana kalau trompet? Qala dzalika lil yahudi, itu mah orang Yahudi, trompet ngumpulin orang. Qalu law rafa'na naran, bagaimana kalau kita menerbangkan api? Ya, api. Nah, nanti orang tahu, oh sholat gitu. Gimana? Dzalika lil majusi, itu mah majusi. Faftaraku, lalu mereka pun saling berpencar. Sahabat-sahabat setelah menjelaskan usul begini ditolak, usul begini ditolak, usul begini ditolak. Semua orang mudeng lah. Bubar aja tanpa ada keputusan. Fara'a Abdullah bin Zaid, sampai kemudian datang mimpi ini. Ya, Abdullah bin Zaid setelah termasuk orang yang terlibat, usul begini ditolak, usul begini ditolak. Lalu mereka pun bubar tanpa keputusan sampai kemudian Abdullah bin Zaid mimpi, lalu diceritakan pada Rasulullah. Sampai redaksinya pun sama dengan isi mimpinya. Wa ana naim. Nah, inilah baina naim wa yaqdhan. Dalam hadis Abu Dawud, beliau menceritakannya bukan tidur, ya, tapi antara tidur dan sadar. Tiba-tiba datang kepadaku satu orang, seseorang datang kepadaku. Nah, datangnya orang ini kata Rasulullah, malaikat. Fa'arani, lalu dia mendemokan suara tadi. Tarbi'ul takbir, yang namanya tarbi'
Tarbi itu mengempatkan takbir, ya. Jadi Allahu Akbar, dua itu. Allahu Akbar, empat kan. Bi ghairi tarji', tanpa tarji'. Ai fi syahadatain ba'da dzikrihima sirran maratain. Summal i'lanu bihima fatarji' huwal out li syahadatain bi raf'i saut ba'da qaulihima marataini bi khafdi saut. Yang namanya tarji' mengucapkan kalimat syahadat secara pelan. Ya, hanya bisa didengar oleh sendiri. Nah, kemudian dikerasin. Nah, sunnahnya begitu. Al-iqamat furada la taqri'a fi syai'in min afaldiha. Qomat rata-rata ya diucapkan sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Kecuali lafaz qad qamatis shalah. Jadi ada orang yang qomat juga satu. Semuanya 7. Jadi enggak ada yang diulang. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 tuh ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. 6. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi 7. Ada yang begitu. Jadi jangan heran. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya boleh. Tapi ada yang qad qamatis salatu, qad qamatis salah. 2 ya. Kesimpulan. Al-hadits yadullu ala masyru'atil azan lis salawat. Hadis ini menunjukkan azan itu disyariatkan. Ya. Jadi disyariatkan azan untuk salat. Liyahdiran nasu ilaiha, supaya orang-orang hadir. Wa huwa i'lamu bidukhuli waqtiha. Guna azan itu adalah memberitahu masuknya waktu salat. Yang kedua, al-adzan syiaru ahli Islam. Azan itu syiar Islam. Ya. Wa min mahasini ma syara'ahullah. Dan termasuk mahasin syariat Allah yang indah. Nah, makanya kalau diganggu pasti umat Islam marah. Ya kan? Menimbulkan reaksi di mana-mana. Karena ini bagian dari syariat. Adzan mah, tapi qomat enggak. Karena qomat itu intern. Jadi jangan dipublikasikan qomat. Karena qomat itu hanya memberitahu yang di sekitar. Kalau adzan memang untuk memberitahu keluar. Wala yajuzu ta'tiluha. Maka tidak boleh ya mengosongkan adzan. Rasulullah kalau mau menyerang satu desa, ya, beliau tahan dulu, pasukannya belum masuk di waktu subuh ya, di apa istilahnya pagi buta, dini hari, beliau tahan dulu. Nanti kita dengar dulu, kampung ini ada azan nggak? Begitu ada azan, Allahu Akbar Allah, nggak boleh. Jadi azan itu merupakan tanda buat Rasulullah untuk menahan pasukan, tidak boleh nyerang. Singkatnya, kampung yang melantunkan azan adalah kampung Islam. Tidak boleh diserang, nah, itu ya. Tidak boleh diperangi. Ya, itu. Yang ketiga, at-tarbi' bit takbir arba'a marat. Kita sunnah mengempatkan takbir. Azan itu ya. Allahu Akbar, 2. Allahu Akbar, 4 ya. Tapi adamu masyru'iyat tarji'. Di sini tidak dibahas dengan tarji'. Tadi tarji' jadi sebelum mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah syahadat, kita sunnah mengucapkannya secara pelan. Di sini tidak ada. Nanti di hadis yang lain ada. Fi hadits Abu Mahdhurah radhiyallahu an al-ati inda Muslim. Nanti akan dibahas pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mahdhurah yang dicatat oleh Muslim. Yang keempat, al-iqamah tufradu al-fadhuha. Qomat, ya, lafadznya ditunggalkan. Jadi tidak kembar, ya kan? Syahadatnya 1, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah 1. Fa innahu yukarriraha. Kalau ila lafdzal iqamah, kecuali lafadz qad qamatis shalah. Kalau itu memang diulang. Wa yukarrir takbir maratain faqat.
Adapun takbir hanya diulang sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali berarti ya. Tidak seperti azan 4 kali. Jadi redaksinya Allahu Akbar yang sudah kita kenal. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu benar. Selanjutnya at-taswib fil adzan. Taswib itu ucapan as-salatu khairum minan naum, ya. Dalam hadis yang dirawikan oleh Ibnu Khuzaimah dari Anas, ya, radhiyallahu an, beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, idza qala al-muadzin fil fajri hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum. Termasuk sunnah, kata Ibnu Khuzaimah, setelah seorang muadzin mengucapkan dalam sholat subuh hayya 'alal falah, maka mengucapkan as-salatu khairum minan naum, ya. Minas sunnah, pengertian minas sunnah termasuk sunnah apabila dikatakan oleh sahabat, itu berarti hadis marfu', hadis yang terkonfirmasi kepada Rasulullah. Karena sunnah itu praktek Rasulullah, ya. Jadi kalau sahabat mengatakan sunnah, berarti dia melihat langsung. Fil fajri, artinya di fajar, hayya 'alal falah, ba'da qauli fi adzan fajri. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah artinya al-fauzu wal baqa. Bahagia, ya, dan kekal. Nah, marilah kita meraih kemenangan. Maksudnya gitu. Hayya 'alal falah, ya. As-salatu khairum minan naum disebut dengan taswib. Nah, as-salatu khairum minan naum itu qala Tirmidzi wa huwa qaulun sahihun. Ini adalah pendapat yang sahih, disebut dengan taswib. Wa huwa alladzi ikhtarahu ahlul ilmi wa ra'auhu. Ini yang dipilih oleh para ulama, ya. Dari Abdullah bin Umar, annahu kana yaqulu fi salatil fajri, bahwa Abdullah bin Umar, ya, mengucapkan setelah dalam salat fajar as-salatu khairum minan naum. Kesimpulan, hadzal hadis tafsilun lima dzakarul haditsus sabiq. Hadis ini merupakan rincian terhadap hadis sebelumnya. Bi ayyaqul muadzin fi adzanil fajri as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu bacaan yang benar begitu ya. Jadi itu namanya diftong. Diftong itu kalau depannya beda dengan sesudahnya. Seperti khair atau khairun itu, ya. Sama dengan naum. A, U, ya kan. Itu dibacanya panjang. Minan naum. Bukan minan naum. Ya. Panjang. Panjangnya itu bisa ya diatur sendirilah. Alhasil itu termasuk mad, sama dengan khair, fauz, ya, sama itu. Jadi dibacanya tidak boleh khair, tidak boleh khair, sama itu. Sunahnya begitu. Ya ayyakul muadzin, wa hadza taqyidun lima atlaqatu riwayatul ukhra wa dzalika liiqadzin naim wa huwa nau'un minat tadhkir. Ini gunanya untuk membangunkan orang yang tidur. Qala ba'dul ulama inna taswib innama huwa fil adzanil awal. Ada ulama yang mengatakan adanya tambahan as-salatu khairum minan naum itu di azan pertama. Jadi subuh itu sunnahnya 2 kali azan, ya. Azan pertama itu dilantunkan sejam sebelum masuk subuh. Nah, itu juga saya dengar baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Pasti 1 jam, saya lihat jadwal subuhnya jam berapa, 1 jam sebelumnya pasti ada azan. Nah, ada yang mengatakan as-salatu khairum minan naum itu ditaruhnya di azan pertama. Ya, tapi nanti dikoreksi oleh beliau, ternyata hadisnya memang terjadi perselisihan, ya. Jadi ulama kebanyakan mengatakan di azan kedua. Saya lihat di Masjidil Haram juga begitu, ya. Pada azan subuh
juga ada as-salatu khairum minan naum. Bukan di azan pertama saja. Ya, itu sudah berarti sudah yang paling sahih ya. Tapi di sini tidak dijalankan. Malah ya arhamar rahimin arhama. Ya ayyuhal mujahidin. Malah begitu. Nah, itu tidak ada sunnahnya. Ya, atau di sini jelaskan yang sunnah itu walakin nanas ahdatsu taswib. Tapi banyak orang yang berbuat hadas, mengada-ada terhadap taswib. Yang resmi dari Rasulullah itu as-salatu khairum minan naum. Bukan nyanyian-nyanyian. Nah, bukan melantunkan ayat-ayat Quran, bukan. Sunnahnya begitu. Karena salah seperti membangunkan dulur-dulur. Subuh kari 30 menit. Nah, itu nggak ada sunnahnya sama sekali, tidak ada. Sehingga orang kafir itu marah-marah. Ya pantas lah. Ya kita harus ngaku salah. Ngapain kalau yang sakit gigi? Apa ini? Atau orang yang kebetulan susah tidur, ya, dia terganggu. Ya bagi mereka. Kita kan hidup bertetangga ya. Nah, itu kalau tidak ada sunnah dari Rasulullah, di samping kita capek, dapat pahala enggak. Nah, tapi nggak semua orang nerima omongan begini, ya kan? Jadi kayaknya sudah dikomando tuh. Di Masjid Raya Bandung yang di alun-alun juga begitu. Ayyuhal mujahid, siapa redaksi begitu? Periksa ternyata dari Yaman. Itu sumbernya dari Yaman. Redaksinya itu sama itu. Saya dengar sama. Oh kayaknya belajar dari mana? Ya, jadi tidak ada dalam teks-teks itu. Jadi kata di sini itu termasuk ahdatsu, nah, ya, perbuatan yang diada-ada. Warawa Abu Dawud wa ghairu bi isnadin jayyid, dan saudara harus tahu bahwa ini kitab Syafi'iyah ini. Tapi ada dalilnya. Kan? Ini kitab Syafi'iyah, jadi kitab yang paling rendah. Sudah mengingatkan itu tidak punya dalil. Abu Dawud menceritakan dengan isnad yang jayyid dari Abi Mahdzura fi tathwib fil adzan. Jadi pada azan itu memang ada taswib. Nah pertanyaannya saudara, ketika seorang muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, jawabannya apa? Nih, kalau hayya 'alas shalah kan tidak mengatakan hayya 'alas shalah kan? La haula wala quwwata illa billah. Kalau yang lain-lain sama, Allahu Akbar, kita yang dengarkan suruh menirukan Allahu Akbar. Tapi giliran hayya 'alas shalah itu namanya hayya 'alatain. Nah, hayya 'alal falah kita menyambutnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau sekarang as-salatu khairum minan naum. Ya, sunnahnya begitu. Menurut Syekh Utsaimin bacaannya as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau di luar sana enggak, bukan as-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa barata wa ana ma'akum minasyahidin. Anda benar, Anda jujur, saya ikut menjadi saksi, itu artinya. Nah, menjawab seperti ini tidak ada dalilnya. Itu kata Syekh Utsaimin ya, karena beliau kan sangat ketat dalam dalil. Karena ini urusan ibadah kan, menjawab sadaqta wa bararta wa ana ma'akum minasyahidin ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu yang diajarkan di kitab-kitab puding. Itu tidak ada dasarnya. Jadi mengucap dapat nilai enggak. Itu kan? Kan capek tuh. Ya lebih baik yang punya nilai. Jadi jawabnya sama, as-salatu khairum minan naum. Begitulah perintah Rasulullah. Ikuti, kecuali mengucapkan hayya depannya hayya, itu baru la haula wala quwwata illa billah. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, penjelasan-penjelasan yang berasal dari kitab Bulughul Maram. Silakan. Mengantar suara dengan jarak cukup jauh kan susah. Salat kan terbatas, dung jadi nggak capek. Nah sekarang masanya sudah berubah, bisa diantar lewat
speaker. Ya kan? Tapi ada yang masih pakai sebelum duduk sejam itu. Ada yang begitu. Nah, itu tidak ada sunahnya, itu jangan peralihan kita. Kalau itu sih dengan Buddha sebenarnya. Itu dipakainya di Buddha. Yang pakai beduk itu sebenarnya Buddha. Ya kalau Anda nggak percaya, lihat aja di kelenteng ada beduk-beduk gitu. Tapi ya itu jangan galak-galak. Bid'ah ini, wah ya urusannya panjang. Ya kita seperti saya ngajar juga di Serang, dia juga masih pakai beduk. Susah itu, padahal orang-orang yang sudah senior-senior itu. Di Titan Arum sudah senior, tapi tetap pakai beduk. Ya udah hobi kali ya, susah. Itu Pak, jadi tidak ada sunnahnya sebenarnya. Ya, karena kita sudah diwakili oleh speaker. Kalau dulu kan alasannya manggil orang itu loh. Seperti kebakaran pakai kentong kan? Iya kan zaman dulu kan begitu. Duk, supaya orang ngumpul. Kebakaran atau ada maling. Gitu. Kalau suara ini nggak cukup. Nah, itu ada kesepakatan tuh antara RT RW. Kayak Morse gitu ya, berapa kali. Tok, gitu. Bahaya besar, bahaya kecil, cukup sedikit. Contohnya. Nanti di saat genting itu mungkin akan terulang. Saat banyak perampokan, banyak orang-orang yang liar. Nah itu mungkin saja terjadi. Wallahu a'lam. Ya cukup ya? Ya silakan. Zaman Rasul pelakukan sesuatu dari setelah itu. Zaman Rasul pelakukan setelah adzan sampai ke qomat. Di zaman Rasulullah tidak ada. Jadi kalau di Arab Saudi itu cenderung lama. Kayaknya udah duduk lama, ini kapan mau mulai ini katanya. Rada terang itu baru. Nah, itu antara adzan dan iqamat. Jadi saya melihat bahwa ibadah di Masjidil Haram itu memang buat enjoy, supaya orang itu relax. Memang tujuan datang ke sana itu untuk menikmati ibadah. Jadi jangan terburu-buru. Seperti azan tetangga sebelah. Qad qamatis shalah, qad qamatis apa begitu. Kayak mau ngudak jemputan. Santai sih. Makanya itu yang merdu. Qad qamatis shalah dengan perasaan. Ya, kita menghadapi Allah ini loh. Qad qamatis seperti suara saat upacara kenegaraan tuh. Apa ada yang tergesa-gesa? Kan itu merdu. Saudara-saudara, itu kan, sebangsa dan setanah air kan begitu, merdu suaranya. Nah, kita juga begitu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Qad qamatis salat, kayak marah. Cepetan sih begitu. Seakan-akan begitu. Nah, berapa jaraknya ini? Ya sudah bisa kita bayangkan di zaman Rasulullah nggak ada jam. Pasti ukurannya ayat. Seperti berapa jarak adzan yang diucapkan oleh Ummi Maktum dengan Bilal, kurang lebih 50 ayat. Nggak ada jam waktu itu, belum ada menit. Ya, sehingga ditafsirkannya dengan ayat. Nah, 50 ayat ini ditafsirkan oleh ahli-ahli astronomi, ahli falak, itu dengan 10 menit. Maka itulah imsak. Imsak itu 10 menit sebelum subuh. Nah, itu penafsiran dari membaca 50 ayat. Itu Pak, jadi sudah terbayang belum ada? itu termasuk sunnah. Ya? Termasuk sunnah. Apanya? Tidak antara waktu dengan Iya, kan menunggu yang datang. Kalau kita kan sudah ada kesepakatan. Ya, kalau masyarakat keberatan ya bisa ditambah. Ini kan kesepakatan. Ya, dengan ada ini sudah menjadi kesepakatan kita. Kalau kita merasa kok kecepatan amat sih, proteslah kita ke DKM, kan bisa di-set ini. Ya kan? Terlalu lama jemputannya udah kabur, bisa dia. Jadi nggak bisa kita samakan setiap tempat, Pak. Kalau di masjid di BSD itu kurang lebih 25 menit. Azan selesai sampai qomat tuh 25 menit. Jadi mereka masih tenang-tenang.
duduk di masjid baik-baik. Jadi nggak terburu-buru. Ya kalau di sini mungkin suasananya berbeda. Ya, ini tergantung karena ini kan alat tergantung pemakainya kan. Jadi ini kesepakatan di antara kita. Nah, tet itu berarti mulai. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian ini menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.